Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time with Aldizon. Pemirsa, jodoh, maut, rezeki, semua sudah Allah atur. Tidak tahu kita dengan siapa berjodoh dan kapan rezeki itu akan datang, namun rezeki akan menjemput kita apabila kita berusaha untuk mendapatkannya. Narasumber kami kali ini adalah seorang tamu yang mempunyai kegiatan di MBG. Beliau adalah seorang mu'alaf, Bapak Fatember Mangihotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua nih ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ini saya panggil Fatember atau yang muslimnya apa nih Pak namanya? Bebas Bu, bebas. Nama muslim apa nih Pak? Abdul Aziz Ibu. Abdul Aziz, Masya Abdul Allah. Ya. Nama ini seorang pejuang muslim. Iya. Pak Abdul Aziz. Ya. Dalam hal kegiatan hari-hari ya, seperti selama ini sebelum menjadi seorang driver ya Pak ya di MBG ya. Betul Ibu. Ini sudah berapa lama nih menjadi driver di MBG? Berjalan hampir 5 bulan Ibu. 5 bulan. Tergolong baru Ya. Betul. Sebelumnya dengar-dengar ini ya seorang driver taksi ya. Betul Ibu. Sebelumnya saya adalah seorang supir taksi Bluebird. Oh, Bluebird. Bluebird Group. Lama juga itu sebagai Alhamdulillah driver. adalah hampir 7 tahun lah hampir. Iya. Lama juga ya Pak ya. Iya Ibu. Jadi dalam perjalanan menjemput rezeki ya. Betul Ibu. Karena kita memang rezeki itu harus kita cari ya kan. Betul Bu. Ya untuk prosesnya ini yang Allah lihat. Ya. Namun hasilnya ya udah nanti kita akan mendapatkan ya kan dari usaha itu. Betul Ibu. Nah dengan Ibu sudah lama nih berjodoh. Alhamdulillah. Lama. Maaf. udah lama juga ya Bu ya. Masya Allah. Jadi kenal ketika saat kapan ini kenalnya nih Bu? Kenalnya waktu dikenalin sama temennya. Ya jadi ini ya Pak ya, ketika dalam bawa taksi itu ya. Tidak, sebetulnya sih kalau bicara perjalanan saya ketemu istri saya ini Panjang. masih di bidang transportasi, yaitu angkot. Oke. Ya. Saya berjumpa dengan istri saya sewajarnya orang berkenalan aja. Iya. Ya alhamdulillah memang sudah jodohnya seperti itu, dan sampai saat ini ya alhamdulillah masih rukun, masih Ya, akur. alhamdulillah. Ya itulah jodoh itu kan kita nggak tahu kapan Betul, dan Bu. siapa ya kan. Betul. Karena jodoh itu Allah berikan sesuai dengan kita loh. Iya. Jadi apabila laki-laki yang baik dia akan bertemu dengan perempuan yang baik juga. Itu udah dalam Al-Qur'an itu Pak. Amin. Udah jelas itu semua ya. Ya semoga langgeng ini ya Amin. jodohnya ya Amin, sampai amin. kakek nenek, itu yang kita harapkan. Amin. Pak Abdul Aziz, untuk menjadi driver MBG ini apakah ada persyaratan tertentu? Seperti biasa Bu, pada umumnya dengan melamar seperti kebanyakan orang di salah satu perusahaan, yaitu udah pastinya adalah ijazah. Betul, ada Sudah pastinya CV ya, kurikulum CV. vitae-nya ya. Betul. Sudah pastinya itu ada fotokopi KTP, fotokopi KK, pas foto. Oke. Itu. Ya. Salah satu dari persyaratannya. Persyaratan SOP dalam Betul. bekerja ya. Betul, Ibu. Nah, ketika ini sudah dalam 5 bulan ya, dalam 5 bulan Betul. jadi apa nih rasanya, bagaimana nih Pak ketika menjadi seorang bagian dari orang yang membantu untuk perkembangan generasi, ya enggak? Kan menghantarkan makanan tiap hari Senin sampai Jumat ya. Betul Ibu. Itu rasanya pasti Ya, hal yang baru ya enggak? betul, Bu. Apa nih Pak rasanya kesan-kesan yang paling mendalam, yang membuat senang ini? Kalau menurut saya pribadi, jujur aja, awal mulanya pastinya yang jelas bingung. Ini harus apa? Oke. Seperti itu. Karena kan kita, buat saya pribadi ini suatu pekerjaan baru buat saya pribadi. Ya kan, cuman ya sudah, saya jalanin aja.
Iya. Memang sudah dari bagian dari pekerjaan, bagian dari tugas. Iya. Ya memang pimpinan MBG tersebut memang ya hanya memberikan kami tugas hanya mengantarkan, karena kami adalah sebagai posisi driver supir seperti itu Bu, mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah seperti itu. Jadi pekerjaan sudah dibagi Betul Bu. masing-masing ya. Betul. Ada yang masak ya. Betul Bu, betul. Menurut Pak Abdul Aziz sendiri bagaimana nih ketika melihat anak-anak mendapatkan makanan ini, ya kan ini kan bagian dari program Bapak Presiden kita Prabowo ya kan? Betul Bu. Ya alhamdulillah sih Bu, sejauh ini selama saya bekerja 5 bulan ini 90% anak-anak murid welcome, senang dengan adanya program MBG itu adalah makanan bergizi gratis. Ya. Itulah MBG. Mereka welcome, senang gitu. Ada pun juga mereka mengatakan sering kali mereka bertanya, Pak besok menunya apa, Pak besok menunya apa, gitu kan. Berarti mereka antusias ya. Betul sekali Bu, berharap. senang dan emang ya sangat menikmati gitu. Betul. Dengan menu ya memang kan setiap hari beda-beda Bu ya. Iya. Senin ini menunya, Selasa ini, Rabu ini, seperti itu beda-beda aja. Mereka memang benar-benar apalagi begitu kami nyampe di sekolah, Pak udah seneng, udah happy. Disambut ya. Betul, sudah happy sekali ya kan. Betul dibukain pintu pagarnya, mobilnya mau masuk ya, biasanya seperti itu. Saya lihat di beberapa sekolah seperti itu. Betul, mereka memang sangat ya senang, gembira dengan adanya program MBG inilah. Yeah. Kami pun juga istilahnya walaupun kami capek, lelah dan sebagainya, tapi tidak ada rasa capek itu tidak, karena mereka pun senang, kami juga ikut senang, bahagia seperti itu. Ya, saling membahagiakan. Betul. Nah, ini kan di dalam MBG ini itu kan ada prosedur ya kan, kemudian ada bagian-bagian tertentu seperti Pak Abdul Aziz kan seorang driver yang menghantarkan, kemudian mengambil kembali tempat makannya ya kan. Betul. Nah itu di sana juga ada ahli gizi ya kalau nggak salah. Betul Ibu, betul. Nah ahli gizi ini juga tentunya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan juga ya kan. Betul. Nah karena makanan ini benar-benar yang seperti diharapkan oleh Pak Prabowo. Betul. Sesuai dengan gizi anak-anak Indonesia yang diharapkan. Betul. Ya seperti itu. Pernah saya juga melihat menunya itu ada ikan, ayam ya, telur, jadi nasi, buah gitu. Dengan isu-isu yang dulu-dulu, yang awalan-awalan, ternyata ketika berjalan sekian lama ini hampir setahun MBG ini ya makin lebih baik ya sepertinya seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya wajar lah Ibu, namanya suatu program kalau mungkin masyarakat mengatakan ini program baru. Apa sih? Kan pasti dong bertanya-tanya. Iya, pro kontra. Betul. Pasti itu ada kan, pro dan kontra itu pasti ada. Cuman ya setelah berjalannya waktu, oh iya manfaatnya benar-benar untuk anak-anak Indonesia seperti itu. Ya memang untuk awal-awalnya ini untuk pertama itu adalah sekitaran Jabodetabek Ibu. Iya. Ya alhamdulillah sekarang sudah hampir seluruh Indonesia sampai Ibu. Ke pelosok ya. Betul Ibu, betul. Ya itulah semua memang menjadi program pemerintah kita sekarang ini untuk perbaikan gizi intinya untuk anak Indonesia dengan berusaha untuk pemenuhan makanan yang bergizi. Betul Ibu. Gratis lagi kan. Iya. Dan ini juga dengan adanya MBG ini memberikan kerjasama, ada gerak ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia ya kan. Sudah pasti. Ya contohnya hari-hari kan diperlukannya beras. Betul. Diperlukannya petani. Betul. Sayur mayur ya kan. Betul. Ternyata saya lihat juga itu banyak juga yang pemasok ya. Nah ini kan satu geliat ekonomi yang memang bisa memberikan kesempatan perbaikan ekonomi juga untuk rakyat ya. Ini gimana nih menurut Pak Abdul Aziz sendiri? Ya itu memang saya pribadi melihatnya memang itu sangat membantu Bu, khususnya ya seperti yang Ibu tadi mengatakan, petani yaitu beras, salah satunya pedagang ayam, salah satunya pedagang sayur mayur dan pedagang buah, itu sangat membantu sekali Bu. Dikarenakan setiap satu dapur MBG itu kalau tidak salah
sekali belanja sebanyak 3.000 untuk 3.000 porsi. Sebanyak 3.000 anak ya. Untuk 3.000 anak Ibu, 3.000 porsi. Iya. Dan otomatis kan ini seperti beras, sayur mayur, lauk, Iya. buah, itu sangat membantu Ibu, sangat membantu sekali. Iya. Dengan adanya program MBG ini. Ya, karena kan jadi ekosistem perekonomian itu berjalan. Betul, Ya Ibu. enggak? Ya Pak ya, seperti itu. Jadi kayak seperti petani juga, pemerintah sekarang berusaha untuk mengadakan swasembada pangan. Ya. Setiap provinsi diusahakan mempunyai petani yang menanam padi, ya kan, seperti itu. Nah, buah-buahan kan anak-anak itu juga mendapat buah ya, Iya, setiap betul, hari. betul. Ada pisang, ada jeruk. Iya. Seperti Iya. itu. Ya itulah. Memang terlepas dari pro dan kontra MBG ini, ya alhamdulillah ketika semakin hari ke sini setelah berjalan sekian lama kan memang kita perlu penyesuaian. Betul. Awalan itu banyak sekali kontra, Betul. ya kan, karena sasarannya belum ketahuan. Betul. Nah, kalau sekarang kan sudah jelas, kemudian tujuannya, kemudian ada kerjasama dengan UMKM juga, ya kan, seperti itu ya Pak ya. Nah, dalam ekosistem ini, ekosistem perekonomian berarti ya kan, itu hidup rakyat Indonesia. Betul. Nah, Pak Abdul Aziz sendiri bagaimana dalam menyikapi, dalam melihat kondisi anak-anak sekarang ini? Ya alhamdulillah sih Bu, mereka ya seperti tadi yang saya katakan, mereka benar-benar sangat antusias, mereka benar-benar sangat bahagia, mereka benar-benar sangat menginginkan dalam artian, wah mobil MBG itu udah datang tuh. Iya, Nah, betul. seperti itu Bu. Jadi kami pun juga bahagia gitu melihat mereka, apalagi ada beberapa video mereka sangat bersemangat. Begitu kami nyampe, mereka menerima, ya kan? Mereka sangat bersemangat sekali Bu. Iya, Itu adalah suatu kebahagiaan lah untuk saya pribadi lah. Betul. Nah, dan juga pekerja MBG yang lainnya seperti itu Bu. Ya, jadi memang juga salah satu yang menjadi ringan adalah orang tua, Betul, ya enggak? betul. Kalau nggak salah itu MBG datangnya pagi. Betul Ibu. Kemudian anak-anak ini makan ketika saat istirahat ya Pak? Kalau nggak salah, apa betul seperti itu atau bagaimana? Kalau yang saya saya jalankan, kami biasa start itu dari jam 7 pagi Ibu. Jadi begitu kami nyampe di satu sekolah, kami langsung menyerahkan, entah itu bapak atau ibu guru atau mungkin penjaga sekolah, saya menyerahkan, Bapak Ibu ini MBG dari kami sejumlah murid sekian. Ya, Nah. jadi ada Betul. notes-nya Nah, ya. ya, betul. Udah gitu juga kalau bicara untuk pembagian kepada anak murid itu bagaimana pihak sekolah Ibu. Iya. Yang jelas dari kami, tugas kami adalah jam 7 start awal kami mengantarkan. Bicara untuk pembagian itu urusan sekolah Ibu, Iya, bukan betul. urusan kami lagi, Iya, seperti iya. itu. Karena Iya. memang SOP-nya seperti itu. Betul ya kan? Ibu, betul. Nah, jadi kadang nih Pak Abdul Aziz ada terdengar beberapa, ya bukan isu sih tapi memang kenyataan. Ya. Anak-anak ini kan yang menikmati MBG ini kan Betul. semua kalangan. Ya. Kalangan ekonomi. Ya. Dan anak-anak ini dari orang tua yang kurang mampu, Ya. yang mampu, Betul. dan yang sangat mampu, ya kan? Betul. Nah, semua ini sama menikmatinya. Alhamdulillah Bu, menikmati. Apalagi yang tidak mampu. Betul. Ya kan? Betul. Kita melihat dari sisi positifnya adalah banyak anak-anak ini, alhamdulillah katanya gitu. Alhamdulillah saya sekarang bisa makan. Ya. Intinya pernah menemukan anak yang seperti itu Pak? Bagaimana rasa bersyukurnya dia, karena kalau Setiap tidak hari, Bu. ada MBG ini hampir mereka hampir setiap hari. Bahkan ada waktu kayak kemarin sebelum penerimaan maksudnya itu penerimaan rapot. Kemarin sebelum tahun baru itu sampai orang tua murid, Pak, ini apa menunya? Waduh Ibu mohon maaf saya nggak hafal. Karena kan Senin sampai Jumat. Iya, betul. Nah tinggal ini aja Bu, konfirmasi aja ke pihak sekolah. Seperti itu. Dan itu mereka benar-benar sangat, ya bukan hanya anak murid, orang tua murid pun juga sangat
benar-benar antusias gitu. Iya. Iya, apalagi kayak tadi kejadian tadi kan, ya kita tahu lah beberapa hari ini hujan terus Iya. turun. Di Lalanya ada beberapa anak murid yang tidak masuk sekolah. Alhasil itu sebagian kami bagikan salah satu ke warga yang dekat lingkungan sekolah, Ibu. Iya. Kami bagikan. Ya, daripada mubazir ya Betul. kan. Dan mereka pun juga sangat senang. Iya. Sangat senang, benar-benar sangat senang gitu, sangat menikmati, bersyukur karena ada mendapatkan Makanan. mungkin bahasa kita ya makanan lah, makanan Iya, gratis seperti itu. iya. Ya kayak kembali lagi daripada mubazir ya kami bagikan Iya. seperti itu. Betul. Iya. Iya, karena kan memang ini jadi ekosistem tadi. Betul. Perekonomian semua hidup jadinya. Betul. Karena apa? Dengan adanya MBG ini kan perlu tenaga kerja ya enggak? Iya, Ada yang masak, betul. koki, ada ahli gizi, ada yang meramu masakannya, ada yang menempat-tempatinya ya kan, ada yang menghantarkan seperti Pak Abdul Aziz ya. Betul. Kemudian ada yang mencuci piringnya lagi ya kan, mencuci. Ada. Nah ini kan jadi ekosistem ekonomi itu hidup, Betul, Ibu. menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Nah inilah kita juga sebagai warga masyarakat ya, warga negara Indonesia, kita harus mendukung program pemerintah ini ya Betul, enggak. Bu. Betul. Jadi memang memang hasilnya itu perjuangan dari pemerintah sekarang ini kan perlu waktu untuk Betul. akhir nampaknya sukses atau tidaknya. Betul. Tapi kita melihat dari sisi positif, ini sangat diperlukan untuk anak-anak yang Betul. kurang mampu, Pak. Tepat sekali, Iya Bu. kan? Tepat sekali. Pernah beberapa kali menemukan anak-anak yang seperti itu dari ekonomi Iya. ke bawah lah intinya ya. Iya, betul, Bu. Bagaimana bersyukurnya mereka bisa makan nasi, karena ternyata masih ada yang anak kita walaupun tinggalnya di kota besar seperti Jakarta, Bekasi ini, masih ada yang memang mereka dari ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk makan makanan yang layak ya kan. Betul, Nah, betul. ketika ada MBG ini mereka merasakan itu. Betul. Ada nasi ya kan, ada sayur, ada ayam, ada entah ikan, telur, buah ya kan, susu. Nah, inilah Pak Fatember sendiri bagaimana melihat dari kondisi yang sekarang sebagai driver, tantangannya apa nih, Pak? Kalau untuk saya ya saat ini alhamdulillah sih, Bu, tidak ada, tapi saya benar-benar menjalankan, enjoy, benar-benar menikmati seperti itu. Karena memang sudah bagian dari tugas pekerjaan. Ini loh pekerjaan kami menghantarkan. Pekerjaannya Seperti itu. untuk masyarakat luas lagi. Betul. Ya. Menjadi bagian perjuangan pembangunan ya kan. Betul. Walaupun sasarannya adalah anak murid sekolahan. Iya. Seperti Tapi ya itu mereka adalah generasi bangsa ya kan, Betul, Ibu, yang memang betul. harus dibantu Betul, semuanya. Ibu. Nah, dari orang tua sendiri pernahkah yang mereka merasakan kekurangan, yang curhat seperti itu? Alhamdulillah sih, Bu, kalau di tempat kami tidak ada sih, Bu, tidak ada yang namanya berpikiran negatif, tidak ada. Tapi semua mereka benar-benar positif semua, Bu. Sangat benar-benar senang lah dengan adanya program MBG ini, Bu. Senang, antusias, ya seperti dengan anak muridnya seperti itu, Bu. Benar-benar mereka bersyukur sekali dengan adanya program dari Pak Presiden, Pak Prabowo seperti itu, Bu. Iya. Berapa sekolah, Pak, yang diantar dalam sehari? Kalau di tempat saya adalah 3 sekolah, Ibu. 3 sekolah. Oke. Jadi dalam 3 trip ini ya, pernah mengalami kendala dalam perjalanan ketika menghantar ketiga sekolah ini? Ya. Mungkin ada insiden apa atau apa? Pernah? Alhamdulillah sih, Bu, kalau bicara insiden kendala alhamdulillah tidak ada, karena sebelum kami bekerja kami selalu mengecek, Bu, kondisi kendaraan. Iya. Baik itu ban, baik itu mesin, ya berhubungan dengan kendaraan lah. Kami selalu ngecek sebelum kami beroperasional menghantarkan makanan ini, Bu. Seperti itu. Melihat dari kondisi lingkungan dari 3 sekolah ini, adakah pengaruh yang kelihatan tampak setelah ada MBG di sekolahnya ini, Pak? Yang ada 3 dari sekolah Ya, yang hari-hari didatengin.
Jujur aja Bu, kan memang dari salah satu sekolah ini kan ada kantin sekolahnya ya. Memang di awal-awal ya ada beberapa pedagang kantin mengatakan, aduh semenjak adanya MBG ini jadi menurun pendapatannya. Saya bilang, Pak, Bu, ya wajar aja. Cuman ini kan kami hanya mengantarkan pagi. Sedangkan kan ini satu sekolah ini kan pulangnya sampai sore, karena kami mengantarkan itu ke SMK. SMK ini kan sampai sore. Nah, jadi kami hanya pagi. Ya mungkin setelah itu anak-anak murid pastinya akan jajan juga. Betul, gitu karena ya, kelaparan. walaupun ya apa namanya, keluh kesah seorang bapak atau ibu kantin ini ya menurut wajar. Karena ya kembali lagi ini adalah program Pak Presiden, Pak Prabowo seperti itu. Gitu ya. Ya memang sangat apa ya bahasanya ya saya pribadi ya nggak bisa berkata-kata apa-apa. Betul, ya. Karena saya adalah bagian dari pekerja gitu, pekerja MBG ini. Jadi saya nggak bisa berkata apa-apa gitu. Seperti itu, Bu. Ya, memang apa namanya, kantin pasti ada pengaruh ya. Betul, Ibu. Betul, Tapi tetap biasanya anak-anak ini walaupun sudah ada MBG ini biasanya tetap jajan. pasti, Bu. Karena kan sekolah yang saya kirim ini adalah sekolah SMK. SMK ini kan sampai sore. Iya. Sedangkan kami hanya mengirimkan pagi. Jam 7 start. Jam 10 kami sudah ngambil kembali alat-alat makan itu. Jadi mereka makan pas istirahat pertama ya, saat istirahat pertama 9:30 makan diambil, ya kan? Ya. Nah kalau sekolahnya sampai sore berarti kan perlu makan siang atau jajan setelah itu ya Pak ya. Ibu, betul. Nah pernah nggak mengalami apa namanya, ada yang dari 3 sekolah ini mereka menyampaikan, Pak ini kok rasanya kurang gitu. Pernah dapat laporan seperti itu atau request? Karena kan memang bergizi gratis ini kan sesuai dengan SOP dari ahli gizi ya kan. Betul. Memang ada di awal ya Bu ya, di awal adanya MBG ini ada beberapa murid, Pak bisa nggak Pak ganti menunya itu mulu, bosan. Ya saya hanya menyampaikan, mohon maaf kami hanya mengantarkan, jadi kami tidak tahu di dalam itu isinya apa. Kalaupun misalkan ini ya apa namanya, Ade tuliskan aja apa namanya, ada di apa namanya, di TikTok kami ada, di YouTube kami ada, Instagram kami ada, tinggal ditulis aja di situ pesannya. Kalau misalkan memang ini ya karena kami hanya tugas kami mengantarkan gitu, dan kami tidak tahu isinya itu apa aja seperti itu. Betul. Iya. Iya. Karena memang kan setiap kami MBG ini kan selalu posting Ibu. Iya. Baik itu di TikTok, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook. Jadi memang kalau misalkan ada aduan atau laporan ya silahkan ya. Iya. Karena terbuka. Betul. Karena ya kami pribadi hanya menyampaikan seperti itu aja. Kalaupun kami menyampaikan ke dalam, ya paling orang dalam ya memang sudah itu. Iya. Seperti itu. Jadi kami tidak ada jawaban lagi. Ya itu. karena kan ahli gizi ini mereka juga mempunyai standar SOP yang memang sudah ada ketentuan juga. Betul, ya kan, Ibu, seperti betul. itu. Nah ini yang memang saya juga sering mendengar rasanya kurang gurih, kurang apa gitu kan. Namanya anak-anak. Betul Ibu. Biasanya kan anak Indonesia kan udah banyak terkenal anak micin ya kan. Betul Ibu, betul. Ya ketika makanan ini sehat, ya benar-benar sehat ini kan, dikurangin apanya, mereka merasa lidahnya kurang cocok gitu. Betul, seperti Ibu. Itu. Nah, apa namanya Pak Abdul Aziz, dalam hari-hari ya kan, pagi tentunya sudah berangkat. Ini jaraknya dekat nggak dengan rumah Alhamdulillah kantor Ibu, MBG-nya? Alhamdulillah Ibu, sekolahan yang kami hantarkan itu dengan jarak 1 kilo dari dapur MBG ke sekolah itu hanya dengan jarak 1 kilo Ibu, sangat dekat. Jadi dari 3 sekolah ini semua jaraknya nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh Ibu, nggak terlalu jauh. Nah, jadi ya alhamdulillah ya Pak ya, sudah memang punya skill, pernah bawa angkot ya kan, pernah bawa taksi. Nah ternyata sekarang ini adalah memang proses yang tadi dilalui. Betul Ibu. Wah alhamdulillah sekali ya menjadi bagian dari MBG ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Karena kalau nggak ada yang menghantarkan,
menyupirin mobilnya kan nggak nyampe juga ke sana. Betul, betul Ibu, betul Ibu. Ini Pak Abdul Aziz bisa memberikan saran-saran atau informasi apabila ada yang mau mendaftar untuk menjadi driver MBG, apa aja nih persyaratannya kemarin? Ya seperti biasa Ibu, seperti biasa dengan kita melamarkan menyertakan yaitu CV, menyertakan ijazah, menyertakan fotokopi KTP, menyertakan pas foto. Hanya itu aja sih Bu. Dan juga SIM, iya, surat izin mengemudi. Nah, karena itu yang paling penting betul, itu. karena kan mengendari kendaraan. Iya, itu. karena kan pernah terjadi ya yang human error ya, pernah betul. waktu itu ya, ya Betul, itulah namanya. Ya, jadi memang sudah harus ada sesuai dengan SOP ya Betul. kan dalam segala hal ini. Betul Ibu. Karena menyangkut halayak masyarakat luas ini Betul, ya kan. Ibu. Apalagi dengan anak-anak. Ya, Nah, tepat sekali. Dari orang-orang dalam MBG sendiri, dapurnya maksudnya nih, Ya. Pernah mendapatkan pertanyaan bagaimana nih Pak Abdul Aziz ketika mengantar, apa ada komunikasi bagaimana dengan orang dapur sendiri Pak? Memang di awal itu kami memang didampingi Bu, ahli gizi, ya staf-staf di dalam lah. Di awal itu berjalan selama 2 minggu. Setelah itu ya sudah kami berjalan dengan sesuai dengan ininya ya, mengalir tugas dengan sendirinya. masing-masing Betul, ya. Ibu. Hanya di awalnya saja. Iya. Karena kan perkenalan Training pertama betul ya. dari kami MBG terhadap pihak sekolah seperti itu. Nah, yaitu ahli gizi pun juga ada, staf-staf di dalam, orang dalam juga pendatang mendampingi seperti itu. Itu kalau nggak salah setiap hari dari MBG sendiri kan harus ada tanda serah terima, Betul. catatan ya kan, Betul, laporan ya. Iya. Jadi tidak bisa juga kita mengada-ada laporan ya. Iya, Kan? betul. Ibu. Jadi misalkan nasi untuk 1.000 siswa di sekolah ini ya 1.000. Betul Ibu. Sesuai seperti itu. Ya. Pernah juga nih Pak, saya melihat ya anak-anak satu sekolah itu dengan kelebihan makanan ini, ya nasinya ini mereka dikemas lagi, dibagikan ke ada yang dibawa pulang, ada yang dibagikan lagi Bu. Ya. Seperti kalau misalkan Jumat ada kelebihan, Jumat berkah dari nasi MBG. Iya. Aduh itu rasa terharu sekali. Betul Bu. Ya seperti halnya Dibagi ke mana, ojek-ojek online di Ya. pinggir jalan atau orang-orang pemulung. Saya lihat beberapa kali seperti itu. Apalagi dengan kondisi saat ini kan setiap hari hampir hujan. Iya betul. Itu kayak tadi, contohnya kayak tadi ada banyak itu Bu, kurang lebih ada hampir 100 Bu, 100 makanan Bu. Iya, karena yang dimana pihak sekolah murid udah sampai makan 2-3 porsi. Iya. Terus masih lebih juga masih juga, sisa. Bapak Ibu guru pun juga sudah membungkus, masih ada lebih. Iya. Dengan ya alhasil ya udah kami berikan aja gitu ke sekitaran lingkungan sekolah. Iya. Seperti itu Ibu. Ya itulah sangat membantu sekali Betul, ya. Ibu. Betul. Jadi memang apalagi ini sudah tinggal makan ya kan, Betul Ibu. dengan senang hati orang menerimanya. Iya. Saya melihat ada beberapa sekolah seperti itu, mereka ada kelebihan, misalkan siswanya ini tidak masuk, ada 10, mereka masukkan dalam kemasan kotak, anak siswanya membagikan ke pinggir jalan depan sekolahnya, ada yang ke jalan raya, intinya seperti itu. Betul Bu. Nah itu adalah tidak dikatakan mubazir seperti itu kalau menurut kami ya. Betul. Karena toh walaupun lebih tapi bisa dibagikan ke orang lain. Iya. Nah, Malah lebih bermanfaat Bu kepada pihak orang lain. Iya. Seperti itu. Iya. Karena kan kondisi sekarang sudah hampir 1 bulan ini Jakarta, Jabodetabek ya. Iya. Hujan, banjir, anak-anak kadang-kadang ada yang nggak sekolah, ya kan? Kemudian ya itulah tadi kelebihan, ternyata MBG tetap komitmen menghantarkan. Betul. Dengan kondisi banjir ya. Betul. Saya lihat waduh mobil MBG ini udah mau nyampe. Dengan kondisi hujan. Iya. Dengan apapun. Ini bagaimana nih rasanya seperti itu? Ya kalau saya pribadi mah Bu jalanin aja Bu, mengalir seperti apa adanya, karena itu adalah bagian dari pekerjaan Bu, bagian dari tugas gitu. Karena kalau buat saya pribadi, kalau misalkan kami
kami tidak menghantarkan. Timbul pertanyaan, aduh sayang banget karena ini kan di dapur MBG kan ada bagian-bagiannya Bu, ada bagian masak, Iya. ada bagian pembersihan, persiapan. Sangat sayang Bu, karena sudah dimasak dari jam dini hari. Betul. Kalau kami tidak menghantarkan sangat disayangkan sekali. Iya. Seperti itu. Jadi walaupun apapun itu cuacanya, kami pasti akan menghantarkan walaupun sedikit terlambat karena keadaan cuaca. Iya, kadang-kadang satu jalan raya itu banjir sehingga agak tersendat dalam perjalanan ya. Betul. Ini Pak Abdul Aziz, ada pertanyaan untuk kegiatan sebelum sebagai penghantar MBG ini, boleh ya Pak? Boleh, silakan. Sebelumnya kan pernah sebagai supir angkot, supir taksi, ya kan? Nah ini bagaimana bisa mengenal Islam ini seperti itu sehingga tertarik masuk Islam nih Pak? Jadi boleh jujur, dulu itu saya adalah salah satu termaksud dunia gelap Bu. Dunia gelap ini dalam artian yaitu terjun di yang namanya dunia narkoba Bu. Yang dimana dulu itu saya sangat-sangat bisa dibilang kecanduan. Bahkan pada satu ketika teman sahabat saya sendiri meninggal Bu, depan mata kepala saya. Overdosis ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Itu saya benar-benar frustasi dan sebagainya Bu, campur aduk. Singkat cerita, saya bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa saya seperti ini? Saya harus apa dan bagaimana? Nah, berjalannya waktu kurang lebih 4 atau 1 minggu, itu di dalam mimpi Bu. Di dalam mimpi ada satu orang tua, ya bisa dikatakan kakek-kakek Bu. Itu semuanya serba putih. Ya pada saat itu kan saya belum tahu itu apa itu sorban, apa itu. Betul. Beliau hanya mengatakan 3 kata, istighfarna, istighfarna, istighfarna. Saya langsung kaget bangun. Apa maksudnya ini? Pada saat itu kan saya tidak mengerti. Jadi saya menganggap ya angin lalu lah, saya menghiraukan. Terlepas dari mimpi tersebut, ya cuman 3 atau 1 minggu lah. Saya berjumpa Bu, dunia nyata berpapasan dengan sosok mimpi ini. Betul. Si orang tersebut berpapasan dan beliau mengatakan 3 kata itu lagi. Istighfarna, istighfarna, istighfarna. Saya kaget. Saya hanya mengatakan, ya kayak begitu kami sudah lewat, saya baru ngeh, itu kayak dalam mimpi saya tuh. Saya berbalik arah, sudah tidak ada wujud tersebut. Cuma tetap ya karena pada saat itu saya benar-benar tidak tahu. Cuman terlepas dari situ saya barulah mempertanyakan satu-satu, maksudnya satu-satu ini ke setiap ke teman-teman ya. Ke teman, warga, masyarakat saya tanya. Bahkan saya masukin tuh yang namanya, pada saat itu kan saya non-muslim. Saya masuk ke gereja, saya pertanyakan ke pendeta, pastor, saya ke masjid, musola, saya pertanyakan ke ustaz. Saya ke gereja, mereka hanya mengatakan, itu masih nggak apa-apa. Cuma mimpi doang. Hanya mimpi doang. Ya intinya seperti itu. Nah terus tapi saya ceritakan lagi, tapi ini saya jumpa dunia nyata. Mungkin kebetulan hanya itu aja jawaban dia. Betul. Nah, lalu saya beranjak ke pada saat itu musola. Saya berjumpa pada saat itu kan saya belum tahu itu entah itu ustadz, entah itu kiai, saya belum tahu. Mereka hanya mengatakan, wah itu kamu harus cepat segera bersyahadat. Saya bingung, maksudnya apa? Iya, harus segera masuk Islam. Saya langsung bilang, oh mohon maaf, agama tidak bisa mempermainkan, tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Saya bilang gitu. Ya tapi dari mimpi dan bertemu dunia nyata itu sudah sudah jalannya. Ya ucapan kakek itu istighfar pun udah jelas ya. Dari pihak musola mengatakan, cuman mohon maaf, saya tidak ada kepikiran seperti itu pada saat itu ya. Tolong kasih saya waktu. Ya alhamdulillah berjalannya waktu itu saya ya bisa dikatakan otodidak Bu. Iya.
otodidak. Baca-baca sendiri, cari Iya. info ya. Ya, dari itu YouTube, dari Benar. teman, dari ustadz dan sebagainya. Apalah ya. Dan ya alhamdulillah tepat di tahun 2020, mohon maaf saya lupa tanggal bulannya, saya memantapkan diri bersyahadat 2 kalimat syahadat, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di Masjid Al-Iman. Seperti itu, Bu. Saya memantapkan diri. Ya, hidayah ya. Ya, itulah perjalanan saya, Bu. Seperti itu. Hidayah nggak tahu kapan datangnya ya. Iya, betul, Bu. Ya, Betul. itulah kita manusia memang fitrahnya itu hati kita tuh baik, suci kan. Karena dalam agama kita Islam, fitrahnya itu semua makhluk hidup manusia ini adalah muslim. Betul. Karena kita diciptakan oleh Allah ini kan la ilaha illallah, kan bertauhid, hanya Tuhan satu ya kan. Iya. Nah, itulah, jadi setelah itu prosesnya bagaimana nih Pak Abdul Aziz sendiri? Setelah bersyahadat, kemudian bertemu dengan Ustadz Darmawan. Campur aduk, Bu. Campur aduk. Di satu sisi pastinya keluarga. Pro kontra ya. Orang tua udah jelas sangat marah, benar-benar marah. Ya saya tapi saya berkata kepada almarhumah, memang ibu saya sudah meninggal. Kepada almarhumah ibu, saya bilang, "Mah, ini jalanku. Tapi aku sebagai anak, mama membutuhkan apapun, aku pasti datang 24 jam." 24 jam. Saya sampai benar-benar dijauhi sama saudara kandung saya, yaitu kakak adik saya. Benar-benar dijauh, ya kayak anak dibuang gitu aja lah, Bu. Iya. Cuma saya ya menerima gitu. Ya mungkin ini jalannya gitu. Tapi saya ya namanya kita sebagai anak. Saya bilang 24 jam mama butuh, saya siap. Ya, tetap berbakti bagaimanapun. Tetap berbakti, ya, karena kan? itu katanya itu walidain. Betul, Ibu. Betul. Jadi walaupun kita berbeda, tetap bakti kepada orang tua itu tetap kita jalankan. Betul, Ibu, betul. Walaupun beda agama ya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Jadi dengan kondisi seperti itu, tapi tetap aja ya mantap hati. Tidak terpengaruh oleh lingkungan keluarga seperti itu. Bu, alhamdulillah. Untuk sampai saat ini gimana keluarga sendiri? Kakak-kakak. Ya alhamdulillah, ya lambat laun sebelum meninggal almarhumah mama, ya lambat laun belum menerima. Bahkan mana cucu saya, kata gitu. Saya ajak ke rumah. Sampai mertua keluarga dari istri saya ajak ke rumah. Silaturahmi. Saya ajak pada saat itu lebaran sebelum meninggal almarhumah, saya ajak ke rumah. Keluarga besar dari istri. Semua ya. Ya itulah menyatukan berjalannya keluarga. Waktu, Bu. Ya, yang penting kita kan tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ya kan? Tetap bersilaturahmi, ya. Betul. Bersilaturahim sesama keluarga. Bagaimanapun itu kan tetap bagian keluarga ya, Bu ya. Betul, Bu. Jadi kita menikah ini, ya itu tadi, Allah itu akan memberikan jodoh cerminan dirinya. Perempuan yang baik, ya akan dapat laki-laki yang baik, seperti itu. Amin. Ya kan? Ya. Kemudian dalam hari-hari belajar sholat, ada yang mengajarkan? Karena kan sholat, kemudian dalam bacaan-bacaan di sholat bagaimana nih Pak Abdul Aziz selama pelajaran jujur, itu? Memang berarti jujur, udah 5 tahun ya masuk Islam ya? 6 lah jalan. Bersyahadat ya? 2020 ya, COVID ya? Ya, dari COVID. Memang selama ini saya selalu otodidak, Bu. Memang ada beberapa ustadz, haji, kiai gitu kan. Wah, ini kamu harus cepat cari pendamping, seorang guru. Saya bilang saya mau, cuman waktu saya ini saya belum bisa berbaginya karena ya sibuknya dengan
pekerjaan Mm-mm. seperti itu. Cuman di samping itu saya tetap saya buka Al-Qur'an, saya lihat dari YouTube juga, Mm-mm. walaupun ya dengan di bahasa Indonesianya, Iya. karena memang jujur saya tidak mengerti bahasa Iya, Arab. Arabnya gitu. Nggak apa-apa, karena ada Iya, terjemahan itulah betul. gunanya terjemahan supaya Karena bisa mengerti. Ada satu teman saya Ustadz beliau mengatakan Allah itu nggak mesti bahasa Arab. Iya. Yang penting tujuan kita itu disampaikan kepada Allah jelas ya. gitu, nggak perlu menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, berdoa maksudnya ya. Seperti itu, Bu. Ya, kecuali dalam hal sholat ya, memang harus menggunakan bahasa Arab. Betul, ya kan. Ibu, Jadi betul. kalau dalam doa kemudian berzikir juga tetap ada ketentuannya kan dalam bahasa Arab ya Pak ya. Betul, Ibu. Nah, ada rasa bagaimana setelah menjadi seorang Muslim? Alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah. Jujur aja awal mulanya itu kira-kira ada pro kontra atau gimana ya, tapi salah satu dari teman-teman saya yang Muslim welcome, menerima gitu. Alhamdulillah. Dan bahkan ya mereka pun juga ya seperti tadi saya bilang, ya diajarin ini bacaan Al-Qur'an, ini versi Indonesia, ini seperti itu Bu. Dan saya pun juga oh iya, dan itu pun juga saya ya kembali lagi otodidak ya, saya pelajarin gitu, walaupun sedikit gitu, sedikit saya pelajarin gitu. Ya, alhamdulillah sih Bu, welcome semuanya Bu, tidak ada yang namanya hidup saya kayak gimana, tidak ada Bu. Saya benar-benar nyaman, benar-benar sejuk, benar-benar ya plong, merasakan ketenangan ya. Benar, Bu. Ketenangan. Jadi ada arah tujuan hidup ya benar, kan. Ibu. Ternyata hidup kita tuh harus begini ya kan. Betul. Ada track jalan yang memang sudah Allah tentukan ya enggak. Betul. Jadi hari-hari kita tuh harus apa sih? Mungkin sebelumnya wah apa gitu kan, arahnya nggak jelas ya kan Bang ya. Betul, Ibu. Nah ketika udah masuk Islam, ternyata harus sholat 5 waktu ya kan. Betul, jadi ada rasa yang untuk kita hati-hati sebagai manusia ya, nggak menjaga bahwa ini dilarang, ini boleh, ini tidak ya nggak. Betul, Ibu. Nah itu kan adalah salah satu petunjuk yang sudah memang Allah berikan. Nah setelah masuk Islam ini, Bang Patember sendiri, Bang Abdul Aziz sendiri bagaimana nih? Ada progreskah yang ingin dicapai atau ada cita-cita apa yang ingin menjadi manusia bagaimana seperti itu? Kalau bicara memang begitu saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, pernah suatu ketika di dalam hati saya mau umroh nih sama istri, sama almarhumah mertua. Pada saat itu mertua masih hidup, almarhumah. Dilalanya berjalannya waktu, ya memang belum rezekinya. Uang tabungan tersebut yang tadinya buat umroh saya pergunakan hal yang lain yang lebih penting seperti itu. Ada Bu pada saat itu pengennya berangkat umroh lah seperti itu kan. Tapi dilalanya memang ya mungkin belum rezeki saya, mungkin ya petunjuk dari Allah. Nanti dulu deh, mungkin ya ini itu bahasa yang terbaik kita, dari Allah. Bahasa kita manusia seperti itu. Ada pada saat itu Bu. Ada keinginan ya seperti itu ke tanah suci pastilah. Karena kan kita sholat kan menghadap Ka'bah. Sementara Ka'bah kan kita sering lihat di TV atau di buku ya nggak? Seperti itu ya Bang. Betul. Jadi ada memang tanah suci itu mempunyai tarikan tersendiri, bukan daya tarik ya, tarikan sendiri ke setiap orang Muslim. Betul. Karena beribadah ke tanah suci itu adalah salah satu rukun Islam. Tapi jika mampu. Betul, nah ya kan apabila kita sudah mampu ya kita diwajibkan untuk berhaji ataupun berumrah seperti itu Bang. Nah jadi dengan keinginan ini, arah hidup yang lebih jelas ya kan. Adakah teman-teman yang masih menganggap teman-teman yang dulu ya, yang berubah atau bagaimana ke Bang Abdul Aziz? Kalau bicara kelam dunia hitam saya memang
Alhamdulillah sudah tidak ada, Bu. Temennya mungkin yang lihat dulu, lah lo berubah sekali gitu. Karena memang dunia hitam saya itu pada saat itu saya di masih kuliah, Ibu. Dunia hitam saya itu di posisi masih kuliah. Iya. Kalau di lingkungan rumah sih alhamdulillah nggak ada, Ibu. Alhamdulillah nggak ada. Iya. Heeh. Ya, Seperti jadi itu. mereka mungkin merasa agak-agak kaget juga ya dengan Betul. perubahannya, nggak? Betul, Pastinya Ibu. seperti itu. Pasti, Bu, pasti. Ya itulah ada rasa ini dong. Intinya sebagai manusia kan ada rasa bangga kita dengan diri sendiri. Betul. Apabila kita mendapat penilaian positif dari orang, ya nggak? Betul. Nah seperti itu ya Bang ya. Betul, Bu. Nah kemudian dalam keluarga kan anak-anak, bagaimana pola mendidik anak-anak nih berdua nih Bu? Ya alhamdulillah. Tetap mendapatkan, jangan sampai terulang kembali ya, atau bagaimana nih Bang? Kalau saya gimana ya Bu ya mengatakannya, jujur aja kalau namanya kami sebagai laki-laki kan kami sebagai imam pagi sudah mencari Bu, ya, bekerja. keluar rumah ya. Betul. Jadi ya kebanyakan ya istri gitu ya. Kalau bicara untuk pendidikan ke anak-anak ya saya mohon maaf saya kurang begitu ini. Paling di saat saya pas lagi libur ya saya menemani mengajar sedikit gitu kan, sambil ya bercanda dan sebagainya seperti itu ya. Kalau untuk lebih ininya fokusnya ya ke istri seperti itu Bu. Jadi pendidikan bukannya lebih besar ke istri, tapi tetap kita mempunyai porsinya masing-masing kan, sebagai istri, sebagai bapak ya kan, Ibu, dalam rumah tangga tetap harus ada kerjasama dalam membimbing anak-anak, karena dengan kondisi sekarang ya kan, anak-anak itu tidak bisa kita lepas begitu saja dengan bebasnya, ya nggak? Baik dengan bergaul bersama teman-temannya ataupun dalam penggunaan handphone ya kan. Betul, Ibu. Gadgets ini kan sangat berbahaya apabila digunakan dengan yang tidak baik ya kan. Nah ada pembatasan nggak untuk anak-anak dalam penggunaan handphone ini? Ada sih. Ada. Kalau libur doang. Boleh Bu. Boleh, tapi cuma berapa jam doang gitu. Ya ini yang paling kecil usia berapa yang hanya boleh pegang handphone saat tertentu? Jadi umur 10 tahun. Oh berarti masih SD ya Bu. Iya memang handphone itu efeknya kita bisa lihat di media sosial bagaimana anak-anak yang tidak mengerti dalam penggunaan handphone ya, yang sudah melampaui batas kewajaran seorang anak ya dalam bermedia sosial, ya efeknya menjadi negatif, menjadi nggak baik ya kan. Mereka menjadi anak yang kurang fokus dalam bersosialisasi ataupun di sekolah. Betul. Nah banyak kita menemukan bahwa dalam mendidik ini kalau di sekolah menjadi tanggung jawab guru. Setuju ya? Setuju. Kalau di sekolah menjadi tanggung jawab guru. Setuju. Berkenan nggak apabila anaknya dimarah oleh guru apabila memang anaknya ini salah dalam melakukan satu tindakan? Kalau memang itu sudah di luar batas, saya berkenan, setuju. Selama itu di luar batas. Tapi kalau misalkan ya namanya anak-anak itu ya kita nggak tahu kan. Ada batasan. Betul. Selama dia di luar batas, ya kalau saya pribadi sih setuju aja. Karena kan melihat kondisi sekarang anak-anak ini bagaimana yang masih usia SMP, SMA ya, itu berlaku yang sangat tidak wajar kepada gurunya. Betul. Itu kan miris sekali kita dalam dunia pendidikan Indonesia. Betul. Nah ini kan menjadi sebagai orang tua, ya kan tentunya kita berharap anak kita jangan sampai melakukan hal tersebut kepada gurunya. Setuju. Ya kan. Nah berarti ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendidikan itu harus utamanya di rumah. Ya nggak Bu? Setuju nggak Bu? Pendidikan. Alhamdulillah. Menurut semua. Alhamdulillah ya. Karena kan tegas kan. Ya tingkah laku, adab itu tidak bisa datang dengan tiba-tiba apabila dalam hal di rumahnya itu dia tidak terbiasa melakukan hal-hal kebaikan. Ya contohnya kan dalam berkata-kata, kemudian mengucapkan salam kepada orang tua ataupun guru ya kan. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah kita kan berharap sekali anak-anak sekarang, anak-anak Indonesia itu dalam segala hal mereka baik dalam
sekolah pendidikan, kemudian tingkah laku, Iya. kesopanan tentunya ya. Adab ini kan cerminan yang paling utama menjadi seorang manusia, Betul. ya kan? Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang itu bisa masuk surga karena adabnya, ya kan? Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia cantik, ataupun karena dia kaya, karena adabnya. Nah, inilah betapa pentingnya adab. Nah, kita semoga sebagai orang tua kita bisa memberikan Amin. pendidikan anak yang terbaik ya. Jadi kita juga tetap bisa membantu mendukung program-program pemerintah ya. Amin. Juga Bang Abdul Aziz makin sukses, sehat Amin. ya. Terima kasih Bu, terima Menjadi kasih. bagian MBG Indonesia ini ya. Terima kasih. Bagaimana menghantarkan melihat wajah-wajah cerah hari-hari, Betul. anak-anak yang mengejar MBG ini Iya. menikmati ya, menjadi bagian ini sangat luar biasa atau membahagiakan untuk diri kita sebagai manusia. Ya Ibu, sukses selalu Ibu ya. Semoga anak-anak menjadi anak yang soleh soleha ya. Amin. Rezekinya makin banyak dan barokah. Amin. Amin ya. Terima kasih Bang Abdul Aziz Amin. atas kehadirannya Ibu ya. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan ini ya bisa mengedukasi ke masyarakat, memberikan informasi bahwa MBG itu apa sih gitu ya, enggak? Betul. Seperti itu. Ini adalah sebagian kecil gambaran MBG itu ya enggak? Iya. Karena ternyata di MBG itu kan ada hal-hal lagi, hal-hal lagi yang memang ternyata banyak orang yang berperan di situ. Iya. Ya ada koki, dan koki ini juga harus mempunyai sertifikasi Iya. ya kan. Iya. Kemudian ahli gizi juga, Iya. dia harus sudah memang ahli di bidangnya. Ada yang bagian apa, pemorsian, ada bagian persiapan, pengantaran ya kan, pencucian ya enggak. Nah, ini adalah lapangan pekerjaan yang memang ketika ekosistem ini berjalan, ya ekosistem perekonomian Indonesia menjadi hidup kembali. Ya baik pemirsa, semoga informasi yang telah kami berikan ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.